Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja. Ini duka ini ya. Bagaimana ini keputusan ini? Kok mengecewakan ya keputusan terbaru dari MA bahwa pengajuan PK kemarin ditolak ya. Dengan semua yang dihadirkan kemarin itu berupa saksi, novum gitu kan. Ternyata tidak membuat perubahan yang terjadi di MA begitu. Ini timbul kecurigaan juga begitu ya. Tapi ini menjadi duka ya semeton ya. Publik bisa menilai lah ya. Publik bisa menilai, tapi mudah-mudahan ini menjadi keputusan nantinya yang bisa mengkoreksi kembali keputusan dari MA ini. Menarik semeton ya. Kita coba saksikan ya di situ bagaimana sih pembacaan keputusan dari MA. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 garis miring KMA garis miring SK garis miring 7 garis miring 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara PK Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh. Jadi kalau melihat seperti ini sebetulnya memang fix ya, kita tidak ada tidak ada tempat lah ya sebagai rakyat kecil untuk mendapatkan keadilan begitu ya. Karena kita tahu sendiri kemarin ya, kita lihat tuh dan kita saksikan semua begitu disajikan saksi-saksi baru, novum baru yang dibilang itu tidak ada begitu ya, dan itu tidak ada artinya gitu ya dengan keputusan yang sekarang, bahwa ini menjadi peringatan untuk kita semua semeton ya. Jadi hati-hati ya, karena sekali lagi tidak ada keadilan. Tidak ada tempat bagi kita sebagai rakyat biasa untuk mendapatkan keadilan kalau melihat seperti ini begitu ya. Hati-hati semeton dalam bertingkah laku ya. Karena ini menjadi cerminan kita bahwa rakyat kecil seperti kita ini memang tidak ada tempat yang aman dalam mendapatkan keadilan ya. Saya sih berharap semeton ini adalah keputusan awal ya, walaupun selebihnya saya tidak tahu apakah keputusan MA sekarang ini bisa dirubah ya atau bagaimana ya. Tapi saya harapkan dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya berharap ya bahwa ini bisa dirubah nantinya dengan pertimbangan-pertimbangan baru lagi begitu. Tapi semeton coba kita hadirkan ya, coba kita dengar pernyataan dari kuasa hukum ya, yaitu dari tim Peradi yang diwakili oleh Bapak Jutek ya, yang kemarin juga beliau sangat luar biasa dalam membela kasus ini gitu ya. Ini dia videonya. Kuatkan Liga Akbar. Lalu DP sudah mencabut mengatakan bahwa ini betul tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Iya, betul. Apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Betul. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan,
Tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada Ya, visum betul. pun yang menguatkan itu pembunuhan. Betul. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Betul sekali. Ya, ini yang Betul sekali. ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung, karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela Betul. kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang Ya. pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Langkah apa Pak yang akan dilakukan dari tim Pradi sendiri? Ya segera langkah pertama kami akan mengambil keputusan. Kami akan pelajari, sesudah itu kami akan ambil langkah gitu. Maksudnya akan menemui para terpidana? Oh sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung ya, Hakim KPK. Kita harus hormati sistem hukum negara kita, walaupun menurut kami ini tragedi ya, tapi mari kami pun akan mengambil langkah hukum. Perlawanannya bukan melawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Tentunya ketika kami memilih perlawanan atau melakukan mencari penegakan hukum, tentu dengan jalur-jalur hukum ya yang berlaku, yang diizinkan oleh negara kita ya. Itu yang tadi saya sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Kami tetap masih semangat untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, ada gerasi, ada abolisi, dan masih banyak. Ya, masih ada PK kedua, ya, dan lain kita akan buka itu. Ya, gitu ya. Ya, kita masih berjuang. Urus sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah benar. Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin tahu ada apa. Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami tidak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini yang menjadi dasar kemarin penetapan bahwa mereka adalah tersangkanya Smeton ya. Kita tahu sendiri, coba kita flash lagi ke belakang begitu ya. Bahwa itu adalah keterangan dari Dede dan keterangan dari itu begitu ya. Dan di situ setelah dilaksanakan PK kemarin, Dede mencabut itu semua, dan kesaksian Dede adalah itu hasil rekayasa. Ya. Jadi ini sekarang, apakah ini sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Jutek, apakah ini tidak bisa dijadikan sebagai novum baru? Karena dasar penunjukan mereka kemarin itu yang 7/8 orang ini sebagai tersangka adalah keterangan si sama si Dede. Dan sekali lagi si Dede sudah mencabut itu semua. Bagaimana ini ya? Jadi sekali lagi saya ingatkan Smeton ya, memang benar ya. Untuk sementara keadilan untuk rakyat kecil ini sudah tidak ada begitu. Ini menjadi tragedi lah ya untuk rakyat kecil seperti kita ini ya. Jadi hati-hati dalam bertingkah laku Smeton ya. Jangan sampailah nauzubillah ya. Jadi kalau kasus ini seperti ini dengan kualitas
novum yang disodorkan saat proses persidangan PK berlangsung yang bisa dianggap kualitas novum tersebut di bawah rata-rata, bahkan bisa dianggap berkualitas rendah. Bahkan pula novum yang disodorkan bukanlah novum yang terbarukan atau barang bukti alat bukti yang terbarukan. Bahkan pula novum yang disodorkan tidak berkaitan erat dengan keterlibatan atau ketidakterlibatan para 7 terpidana. Maka tidak mengagetkan sama sekali bila MA menolak PK yang diajukan oleh para terpidana. Ya. Bahkan bila kita cermati terkait para saksi yang dihadirkan saat proses sidang PK itu berlangsung, hanya sebagian kecil saja yang mampu menjelaskan dan menerangkan terkait pembuktian keterlibatan atau ketidakterlibatan dari para terpidana. Itu pun secara indirect, bukan secara direct, dan itu tidak mampu meyakinkan majelis hakim. Bahkan sebagian besar para saksi yang disodorkan dan dihadirkan saat proses sidang PK tersebut berlangsung lebih menitik beratkan kepada motif peristiwa, dan itu bisa dianggap salah alamat alias salah kandang, karena pembuktian motif peristiwa dilakukan prosesnya pada saat proses pokok perkara, bukan saat proses sidang PK, karena sidang PK pada dasarnya adalah pembuktian keterlibatan atau ketidakterlibatan dari para terpidana. Alright. Dengan kualitas novum yang disodorkan dan kualitas saksi yang dihadirkan, maka rasanya tidak mengagetkan apabila MA menolak PK yang diajukan oleh para 7 terpidana. Sama sekali tidak mengagetkan. Alright. Ulala. Itu sebetulnya ya, tapi di sana kesedihan yang mendalam ya yang dirasakan oleh Bu Titin dan keluarga ya. Coba kita mengikuti kesedihan yang dialami oleh keluarga sama Bu Titin ya. Ini dia. Jadi segitu Sultan ya. Sekali lagi saya selalu berpesan ya bahwa jangan nakal ya di awal-awal video, karena sedikit nakal itu bisa berakibat fatal ya Sultan. Jadi ini sedikit ya, malah ini tidak nakal, yang 7-8 orang ini juga fatal akibatnya begitu ya. Jadi sekali lagi harapan kita ke depan Sultan ya, mudah-mudahan ada ada keputusan barulah yang sedikit menyegarkan lah untuk kita semua begitu ya. Kalaupun memang di sana yang kemarin-kemarin itu kita meyakini bahwa apa yang disajikan, apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk bagaimana membuktikan bahwa yang 78 orang tidak bersalah dengan hadirnya Pak Oto di sana, dengan dukungan dari Kang Deddy begitu kan. Jadi apa yang sudah kita lihat dari novum baru yang kemarin, yang tadi memang dipermasalahkan, itu adalah sesuatu yang seperti itu halnya yang terjadi begitu. Banyak sekali kemarin saksi-saksi juga yang dihadirkan bahwa tidak ada satupun penjelasan, tidak ada saksi benar ya, tidak ada saksi yang melihat juga bahwa di situ adalah kasus pembunuhan begitu. Selain si 2 orang ini, yaitu si Dede sama si ini begitu.
Dan sekali lagi si Dede sudah mencabut itu dan menyatakan bahwa itu adalah rekayasa. Saya dipaksa untuk menjelaskan begitu kan. Kemudian persidangan yang terjadi yang diberikan keterangan kemarin memberikan keterangan yaitu Ibu Titin juga bahwa yang dua ini pun tidak dihadirkan di situ ya. Begitu banyak sekali kejanggalan, suasana di situ juga mencekam diceritakan oleh Ibu Titin pada saat persidangan dulu. Apakah itu tidak bisa dijadikan sebagai pemikiran baru begitu kan? Tapi ke depan sebetulnya kita harapkan ada keputusan barulah, dan kita harapkan sekarang bahwa tim Parade ini akan terus berjuang ya, berjuang untuk bagaimana mendapatkan mungkin ada pilihan-pilihan lain gitu kan. Dan kita harapkan juga Bapak Prabowo ya memperhatikan ini semua begitu ya. Kang Deddy juga mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan sekarang Kang Deddy juga memperhatikan kembali ini semua. Kemudian Pak Oto juga, karena sekarang Pak Oto sudah berada di sana di kementerian sana, dan Kang Deddy juga sudah mendapatkan tempat yang baru, yaitu sudah menjadi gubernur ya. Dengan kekuatan itu kita harapkan lah ya keadilan untuk 78 orang ini didapatkan. Jadi segitu semeton ya videonya ya. Mudah-mudahan sekali lagi selalu berpesan ya untuk jangan cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan jangan nakal ya. Karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.